Yo, assalamualaikum Iseng United. Balik lagi sama gua Putra di Iseng United. Iseng-iseng ngobrolin Manchester United. Oke, udah lama gak bikin video ya. Kebetulan emang gak ada jadwal juga, jadi semua jadwal di cancel karena meninggalnya Queen Elizabeth ya, Queen Elizabeth II. Jadi di minggu kemarin Liga Inggris dibatalkan semuanya, diganti, dipospone, dan kita bermain lagi di Liga malam Jumat di Europa League ya. Gimana lagi, kita cuman masuk Europa League. Tapi di laga ini gua mau komen sedikit sih. Ini laga yang wajib menang, soalnya kalau kita gak bisa menang di laga ini, otomatis tingkat kepercayaan diri kita bisa menurun gitu, bisa menurun, dan untuk kedepannya sulit untuk bisa apa ya, untuk bisa melaju ke stage berikutnya gitu. Untuk memerlukan, kalau gak menang memerlukan ekstra effort, ekstra pekerjaan ekstra lah. Jadi kita itu di hari Kamis sekarang ya, jam berapa ini, jam 11.45 berarti kita melawan FC Sheriff. Tim asal mana ya ini, gue baru dengar. FC Sheriff tim mana sih, bentar kita search dulu. Oh, tim asal Moldova. Kalau gua prediksi sih di atas kertas kita harusnya bisa menang sih. Tapi kembali lagi ya sama mentalitas dari skuadnya. Kemarin kan kita kalah dari Sociedad, dan gua pikir kekalahannya itu cukup agak kontroversial ya, karena penalti yang diberikan itu apa ya? Menurut gua sih itu bukan penalti gitu. Nah tapi ya udahlah, itu pertandingan yang lalu gitu. Dan salah kita juga sih, gak bisa tumpul di depan, dan juga di tengahnya pun waduh, performa Fred parah banget lah gitu. Oke, jadi gue mau memberikan prediksi line up ya. Ini prediksi line up dari United Focus. Jadi menurut mereka sih yang akan diturunkan ini squad inti ya, squad inti yang selalu memenangkan 4 pertandingan sebelumnya gitu, 4 pertandingan beruntun ini. Dan gue setuju sih, harusnya sih yang keluar itu squad intinya langsung gitu, squad intinya langsung. Tapi kita harus lihat dulu ya, apakah mereka fit atau tidak gitu, apakah ada yang cedera atau tidak. Semoga sih gak ada yang cedera ya gitu. Semoga gak ada yang cedera, fit semuanya gitu. Jadi di sini dari kiper dulu ya. Dari kiper otomatis pasti De Gea. Tapi menurut gue sih ada kemungkinan bisa dirotasi juga, jadi Dubravka dikasih laga debut di sini gitu. Untuk backnya jelas Paran Martinez, center backnya. Buat gue ini duo center back yang paling solid di MU sekarang ya gitu. Kemarin Lindelof sama Maguire agak mengecewakan lah, distribusi bola dari belakangnya tuh lambat banget gitu, dan beberapa keputusannya pun kurang oke gitu. Terutama Maguire sebagai kapten gak kerasa aja sih kehadirannya sebagai kapten tuh di lapangan seperti apa gitu. Yang kanan gue setuju Dalot, yang kiri Malaysia. Tapi gue harap sih Dalot bisa main 60 menit, dan Wan Bissaka diberikan kesempatan bermain gitu. Karena kita perlu juga gitu melihat performa Wan Bissaka itu seperti apa di bawah asuhan Erik ten Hag.
belum belum sempat main juga kan di apa, di laga-laga ini ya. eh di kirinya untuk otomatis Malaysia, tapi gua gak tahu ya Sau itu udah fit atau belum. Coba kita cek. Oh, Luke Sau kayaknya udah agak fit, jadi ada kemungkinan juga bisa diturunkan di laga ini sebagai pengganti ya. Di tengahnya ya gue setuju Eriksen, Fernandes sama McTominay. Tapi gue berharap sih, gue pengen ngelihat ini sih, ingin ngelihat Casemiro ya. Kemarin Casemiro kan tandemnya sama Fred, ya tahu sendirilah Fred kayak gimana gitu. Tandem Fred, Eriksen, Casemiro, kurang di Frednya aja sih, sering putus sebolanya tuh di dia. Jadi gua harap sih yang bisa diturunkan tuh Eriksen, Fernandes sama Casemiro gitu. Tapi kalau misalnya diturunkan McTominay juga gak apa-apa sih, soalnya ini orang lagi lagi on fire-nya gitu. Di kirinya Sancho gua setuju, di kanan Anthony setuju, di tengah Rashford. Nah, untuk Rashford sendiri gue lebih memilih CR7 ya. Gue pengen lihat Ronaldo gitu. Soalnya ini kan di atas kertas tim yang bisa mudah kita kalahkan lah gitu. Di atas kertas ya, tapi gak tahu kalau di lapangannya gitu. Harusnya sih diberi kesempatan tuh untuk Ronaldo. Jadi dia diberikan kesempatan untuk bermain dan diharapkan sih bisa mencetak gol untuk mendongkrak percaya dirinya gitu. Karena di beberapa pertandingan ini kacau banget performa Ronaldo tuh, entah kenapa, mungkin ya terpengaruh juga sih dari gosip-gosip dari media, dari kepindahan klubnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya Ronaldo tidak dipasangkan di sini, Rashford gua pikir ya oke gitu. Cuman gue harap sih Ronaldo, karena untuk meredam ini aja sih, untuk meredam gosip-gosip yang gak benar gitu, dan bisa mendongkrak percaya diri. Kalau misalnya main dari menit awal kan otomatis chance untuk nyetak golnya lebih gede untuk Ronaldo gitu. Nah, permainan tuh diadakan di kandangnya Sheriff di Moldova ya, berarti away gitu. Jadi di laga ini kita wajib menang sih, nggak boleh kalah. Ini otomatis ya, bukan gua meremehkan FC Sheriff, tapi di atas kertas ya kita tim yang lebih tim yang lebih kuat secara squadnya gitu, dan harusnya bisa menang mudah. Jadi di pertandingan Europa League selanjutnya akan lebih gampang gitu. Yang terberat kan hanya lawan Sociedad aja gitu. Jadi di dua lawan ini, Omonia sama Sheriff tuh kita ya harus sapu bersih, gak boleh imbang, gak boleh kalah, harus menang terus gitu. Karena ada kemungkinan Real Sociedad bisa ngajar ini dua gitu, tergantung performanya juga. Jadi ini laga yang wajib dimenangkan oleh MU di bawah Ten Hag ya. Gua harap sih Ten Hag bermain atraktif ya di pertandingan ini gitu, bisa bisa terlihat si taktiknya berjalan gitu, bisa diterapkan di MU gitu. Karena kan biasanya tim-tim di Europa League bermain lebih bertahan, jadi kita otomatis bisa menguasai bola lebih banyak lah gitu. Bola lebih banyak, jadi chance untuk mencetak golnya bisa lebih banyak juga gitu. Nah, ini jadi ujian buat lini depan gitu. Kita kan selalu kesusahan untuk mencari peluang di melawan tim-tim yang agak rapat pertahanannya, agak sedikit bertahan gitu, agak sedikit bertahan gitu tuh. Di beberapa pertandingan kemarin tuh agak kesusahan di situ gitu, dimana
kalau misalnya tim bertahannya rapi itu kayak buntu aja di depannya, gak ada kreativitas itu. Gua harap sih dengan adanya Anthony ini, kemarin kan di beberapa pertandingan, 3 pertandingan terakhir sebelum lawan Arsenal tuh belum ada Anthony ya gitu. Nah gua harap di sini kan Anthony dipasang misalnya jadi inti ya, Sancho, Rashford, Anthony gitu. Tiga pemain ini apakah mampu untuk lebih kreatif gitu, lebih kreatif dan bisa menciptakan peluang. Gua sih yang paling gua tekanin itu menciptakan dulu banyak peluang gitu. Menciptakan dulu banyak peluang, pasti gol juga mengikuti gitu. Nah itu yang perlu, karena ini kita tuh selalu kesulitan dalam menciptakan peluang gitu. Dan soal finishingnya sih gua rasa MU salah satu yang yang terbaik gitu. Satu yang terbaik untuk jajaran finishernya gitu. Cuman ya itu peluang-peluangnya kadang nggak enak untuk dieksekusi gitu. Oke, segitu aja dari gua, dari preview laga lawan Sheriff nanti dini malam ya. Semoga kita bisa menang. Dan Liga Inggris sekarang ini ya, Liga Inggris untuk MU di postpone lagi hari Minggu atau Sabtu ya, yang di postpone tuh lawan Leeds sih. Jadi ya nggak ada Liga Inggris lagi lah. Cukup rugi sih buat MU ini. Gue harap sih bisa tidak akan berpengaruh di kedepannya gitu, dan squad bisa fit terus. Dan udah itu kan terpotong jeda internasional, jadi ya dunia tanpa bola gak indah bro. Oke, segitu aja ya dari gua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, sehat-sehat selalu semuanya. Assalamualaikum.